Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel Excited! Jika sudah bersama dengan dua DKJ kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan dua orang dengan great joke kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dua reviewer terkira tengah terkocak tergantungan kunci terpelemari pintu koboi terpintu koboi Kobel air terramen dan isap berenang di atas meja berenang di awan kasihan ya. Udah 20 menit. Tenang ya. Gerald tenang ya. Malah sakit. Itu titik tengah aku yang tangan kanan, titik tengah titik Gak jadi deh. titik kiri tangan kiri. Gak jadi deh. Jujur ya, gue waktu kecil kalau susah tidur sama mama gue digini-gini, kelitikin ini. Oh tidur gue langsung. Kasih tahu dulu konteksnya, karena di film ini ada ini ya, ada adegan anaknya digini-giniin ya. Iya, si adenya digini-giniin kan langsung tenang. Kalau gue digini-giniin bukan tenang, tidur. Kalau dulu waktu gue kecil, sama mama gue juga sering digini-gini. Di bool. Maksudnya di sini guys. Kecil sering digini-gini sama mama gue kan set. Gini-gini. Terus mama gue begini, gini-gini. Terus mama gue kayak begini. Jika misunggan. Oh di light, remember. Cuma one the time. Mama lu tuh dulu. Padahal belum rilis tuh lagunya. Ketemu lagi di segmen ADC. Ada apa di sinema? Nih, New Year, new month, new everything, new fresh. By the way, ada apa aja, Pi? Film di bioskop pertanggal 1 Juli. Ada Minion baru keluar ya Minion. Sampai tadi Julie please be good. Julie please be good. Julie please be good. Despicable Me. Julie please be good itu kayak ini loh. Doa-doanya anak-anak Pinterest. Lu pernah nggak posting May Gua be good Pinterest to me? enggak. Be good to me. Kalau gitu. gua Pinterest cuma download doang, mantau-mantau doang. Gua nggak pernah ngepost kalau di Pinterest. Ah, lu lebih ke ini aplikasi Pornhub ya? Goblok. Oke, ada apa aja di bioskop nih? Bad Boys masih ada. Ipar adalah maut masih ada. Boti adalah maut juga masih ada. Goblok. Ada di TikTok lucu banget aja orang bikin posternya Boti adalah maut. Inside Out 2, Twilight. Ada ini of si the Juki, Warrior. Harta Pulau Monyet. Oh iya, itu ada temen lu tuh yang ngisi suaranya. Siapa? Winda Basudara. Iya. Pasti lu kan? Oh, Circle. Circle anjir, Circle lu ya. Padahal baru follow-followan doang. Support nggak nih? Kita nonton nggak nih filmnya? Support gak sih? Males sih gue. Ada Sengkolo. Ada Quiet Place Day One. Ini box office-nya minggu ini nih. Quiet Place Day One. Gimana? Lu kan udah nonton ya? Menurut gua sih bagus. Has, lu gimana menurut lu? Kalau ini kayak cuman dia menceritakan kan gue nggak ditanya. Ya lu berbarengan aja. Ntar lu VO aja ya. Has VO aja, timpa aja. Timpa ya. Biar kayak sekali aja. Kalau menurut ntar lu gua kasih sih, opini dulu juga ya. Kalau menurut gua sebenarnya sih kalau ya di sebuah seperti prequel POV ini di nggak kota menjelaskan lain aja juga terjadinya hanya si menceritakan Quiet sisi Place lain apa dari sih warga perkotaan dalam invasi menghadapi alien alien ini itu. kayak Ya, gitu. jadi cukup bisa. Memang. Ntar nih nggak ada suara gua nih, ada suara HS. Alien makan Alfi. Om Jin tangkap Alfi. Ini film apa sih? Lu lagi di film apa sih? Tiba-tiba ada Om Jin. Pencuri Sherina balikin Alfi. Gila, Pi, lu Gila. hari ini diculik 3 orang loh. Aduh. Gila, anjir. Udah penculik Sherina, alien, Om Jin. Jelas banget. By the way, Quiet Place, bener, Quiet Place ini tuh menurut gue nggak sespesial film ke satu keduanya. Kedua sih, kedua the best Karena banget. menurut gue kayak sebenarnya, menurut gue franchise-nya ini sebenarnya udah kering ya. Kayak udah apa lagi yang bisa dieksplor, kayak Sebenarnya udah bisa tahu kalau dia mau lebih mikir lebih Enggak, jauh. maksudnya kayak gue tuh ekspektasinya di Quiet Place Day One ini tuh diceritakan alien ini asal muasalnya apa gitu, terus kayak mungkin apa gitu loh. Tapi ternyata ya udah ini tuh sama kayak Quiet Place kedua, which is kita udah tahu alien ini datang dari angkasa gitu kan. Cuman bedanya ini tuh hari pertama bangetnya gitu loh, cuman Tapi beda POV doang. tetap tidak dijelaskan si alien ini datang dari asal usulnya dari planet apa, Mama gitu-gitu. Iya kan, terus Iya. cara ngatasinnya apa, cara ininya sampai akhirnya di bumi tidak ada alien itu lagi, harusnya kayak gitu. Iya, betul. Terus Cara umat manusia terbebas dari alien ini gitu loh. padahal mungkin sebenarnya ya kayak menurut gue lebih menarik kalau misalnya ternyata spin off-nya ini justru dia mengambil latar negara lain gitu ya. Kayak misalnya kayak Betul. dia
bikin latar. Ternyata alien ini nggak cuma ada di Amerika loh, ternyata ada kepanikan juga di Hong Kong Ya, misalnya. makanya ini kalau di ini jadinya Afrika. Amerika lagi. Iya, Amerika lagi, jadi bosan gitu. Jadi misalnya dia mengambil latar di Hong Kong kan judulnya jadi A Quiet Place, Sung Fang Sing Pong. Iya, The Wing Chun of Quiet Place. Quiet Kalau Place. misalnya dia ngambil latar di Vietnam, A Quiet Place, The Nguyen. The Nguyen. The Nguyen. The Nguyen of Quiet. Kalau dia mengambil latar di Amazon, A Quiet Place. Quiet Place, The Anaconda Reaper. Kayak gitu sih. Jadi, Kalau dia mengambilnya di Hogwarts kan siapa tahu dia turun ke Hogwarts. A Quiet for the Secret of Voldemort. Iya. Quiet Place, The Prisoner of Azkaban. Bener sudah pas kabar. Jadi kayak gitu. Jadi menurut gue kayak sebenarnya lebih menarik kalau ternyata dia mengambil set itu di negara-negara lain ya. Jadi kayak nggak bosan gitu. Ini kalau ini mah lagi-lagi, ini lagi. Iya, mana gue lihat-lihat dia invasi alien nggak ada Avengers tuh. Oke, itu Kan di Amerika katanya. Beda alien, Katanya beda Avengers pelindung Amerika. oh jangan-jangan tapi satu universe ya. Ada Minion. Ada Iron Man aja kelar. Despicable Me 4. Wah, ini seru banget baru nih. tayang tanggal 3 Juli ini, gue udah nonton kemarin. Trailernya kayaknya bakalan lucu banget karena si Menurut Drew-nya udah punya anak. Menurut aku film yang ini jokesnya lebih lucu daripada film. Oh, udah nonton juga? Kemarin gue diundang premiernya dan menurut gue jokesnya tuh lebih lucu daripada Yang sebelumnya. Despicable Me yang kemarin gitu. Dan di sini ada spesies Minion baru lagi. Ya, lucu nih kayaknya nih. Spesies Mega Minion. Jadi mereka dibuat jadi punya kekuatan super, Cok. Oh, kayak gitu oke. disuntikan serum super di mereka Oke, gitu oke, kan. oke. Jadi lucu, kayaknya seru deh. Jadi lucu ya. Yang satu dua juga udah. Nah, hari ini Ipar adalah udah Boti adalah maut juga udah gue sebutin. Ipar adalah Sengkolo. Sengkolo malam hantu polong. Hari ini kita akan mereview film ini. Marni, The Story of Wewe Gombel. Film yang diproduksi oleh Francen Susanto, didirektur oleh Billy Christian, ditulis oleh Billy Christian dan Tisa TS. Dibintangi oleh Amanda Rigby, Hannah Al-Rashid, Ismi Melinda, Attar Barakbar, Reza Hilman, Frisley Herlin, Syarifah Danis, I love Syarifah Danis coy. Matias Mucus, Jenar Maesa Ayu, Volan Volt. Oh, Volan Volt tuh yang Ada si Volan. perkosa itu. Makanya kayak nggak asing ya. Bener. Kayak nggak asing loh mukanya. Roy Marten, Ruth Marini, Totos Rastiti, Valentino Rossi. Hyundai Ioniq. Ada Pop S Giling. Ada Oseng Mercon. Asem-asem. Dan juga saksikan penampilan kecil dari Biji Terasi, distribusi oleh Sen Entertainment, Legacy Aja Picture, biji terasi gimana sih? ANZ Film, bercerita tentang, oh ini ada lagunya Pi, Anissa bersama ibunya, Emang gitu? Rahayu dan adiknya pindah ke sebuah desa terpencil dengan legenda yang Kerasakti, menyeramkan. Jadi Anissa ngerti hip hop. berusaha melindungi adiknya dari makhluk halus yang sering menculik anak-anak pada saat maghrib. Jadi hip hop. Suatu hari akan hilang saat maghrib, dibantu dengan seorang pemuda bernama Tama. Anissa sendiri pun mengalami kesanehan pada dirinya. Karena ini disadari oleh sahabatnya Poppy. Rahayu pun menjadi khawatir dan berusaha melakukan apapun untuk melindungi kedua anaknya. Oke, Teror boleh. semakin menjadi. By the way, film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian tidak ingin filmnya kena spoiler, silakan kalian gue kan ini mau apa, maki-maki ya, beatbox ya, kayak Alpi tadi. Iya. Wah, kalau kalian tidak mau keluar filmnya, silakan kalian keluar. 今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的会2岁了，转个当朝。今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜。” Ada bikin suara-suara kuda. Bang Alpi! Iya, Kir. Apa yang kita suka dari film ini?
Yang gua suka sih jelas pengambilan gambarnya yang utama yang membuat gua terkagum-kagum. Wow, this is This is the international Quality. International quality. Menurut aku bener pengambilan gambarnya indah sekali sih, apalagi kayak ketika dia syuting ada yang si Di Anissa hutan, jalan di hutan terus ada cahaya ini Iya. itu dia jalan kayak di hutan-hutan yang pohonnya berjarak-jarak gitu. Iya, ada So beautiful. cahaya masuknya beautiful sekali. So beautiful in white. Kemarin waktu premier, gue kan diundang premiernya nih. Hmm. Ada orang-orang Korea gitu. Gue nggak tahu orang-orang Korea ini sebagai Mungkin sponsor bisa sponsor jadi. kah atau mungkin dia berperan langsung gitu ya, kayak kasih dana atau mungkin dia juga production house-nya. Tapi yang jelas film ini kelihatan mahal lah. Ya, Iya. kalau dari make up-nya, dari special effect-nya, dari set-nya dan lain-lain kelihatan mahalnya. Soal special effect juga gue suka nih sama special effect-nya. Jadi kayak Iya, ada bener. special effect tangan dipotong Iya, ya. kaki ditusuk, ditarik. Atau juga itu juga seru, Iya. bagus loh. Maksudnya kayak monster gitu kan bentuknya. Jadi kayak Walaupun dia tidak jelas perannya selain untuk menakut-nakuti doang, nih ada fun fact. tidak ada nih. hubungannya. Ada fun fact. Apa? Lalat itu nggak bisa hidup lebih dari 2 hari, tau nggak? Iya, terus Fun fact. hubungannya sama ini apa? Biar pengetahuan. Laron hidupnya 24 jam. Lo tau gak itu? Tahu. Film ini ya dikerjakan sama PH luar negeri. Lu tau nggak? Special effect-nya itu dikerjakan sama PH luar negeri. Siapa tuh? Ada lah pokoknya dari Amerika. Kemarin pas premier tuh ada ini ya, ada kayak salam-salam gitu. Hai, saya ini special effect artis bule gitu yang ngomong anjir. Emang ada? Ada pas premier. Oh, pas Jadi kayak premier. ada ucapan greetingsnya gitu dari special effect artisnya orang bule. Dia bilang gini, "Hai, saya misalnya namanya Maxwell ya. Hai, saya Maxwell, saya dari California. Saya mengerjakan special effect." Gitu dia bilang kayak gitu pakai bahasa Indonesia. pakai bahasa Lo berapa pengarang nih? Kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Sengkolo. sampai lu bisa bahasa Sengkolo. sampai lu bilang di bahasa Sengkolo, di situlah gua ragu. Film ini dari jajaran castnya juga mumpuni ya. Mumpuni Maksud gue kayak banget. Ada Sarifah Danis. salah satu aktor horor favorit kita, Safira Danis. Sarifah Danis. Gue ada video Sarifah Danis, ntar masukin ya, gue ketemu dia. Cantik ya cewek. Iya. Aslinya kayak, aura seremnya tuh dapat banget di aslinya, kayak aura artisnya dapat banget anjing. Terus Jangan-jangan masih ke bawah-bawah di film ini. mungkin ya. Iya. Terus kayak gue hampir loh bisa foto sama Sarifah Danis. Lah, lu nggak foto ketemu? Dibilang gini, kan gue ketemu kan sama itunya, sama Danisnya. salah satu orang Manajemennya. orang dari RA Pictures-nya ini kan. Dibilang gini, kakak mau nggak bikin konten sama Sarifah Danis? Gue bilang, mau banget itu, artis kesayangan saya itu mas, gitu kan. Oh iya bentar ya, tunggu sini kak. Terus, oh iya bentar ya, Sarifah Danisnya di belakang gitu. Nggak taunya ternyata Sarifah Danisnya tuh udah pulang, kan udah jam 9 malam. Nggak jadi di gue foto sama Sarifah Ya, Danis. anjir. Tapi sebenarnya Lu ngarang. kamu tertipu, sebenarnya aku foto sama Sarifah Danis tuh. Lah itu kok, tapi bajunya kok mirip sama yang ini ya? Baju gue yang begini ada 20. Lu ke premier pakai baju ini berarti? Bukan ke premier, ke semua premier selalu baju ini tulisannya premier 1 enggak nih. Iya. Gue label-labelin premier 1, premier 2 gitu. Semua premier diriku di baju kuning, baju kuning. Aku adalah si premier kuning aku. Udah, udah cukup ya, tenang ya, tenang. Oh salah yang ini. Special effect oke, kostum oke, maksudnya kayak ini dibilang film terlihat seperti film kok ini gitu. Yang nggak oke, entar ya. Nah, Entar itu yang nggak oke. kayak udah ya semuanya kayak sebenarnya udah diomongin ya. Itu, Iya. itu udah garis besarnya. Lokasinya juga menurut gua mumpuni banget sih, kayak yang dia ngambil rumahnya yang itu. Iya. Itu lokasinya pas banget sih buat jadi rumah horor gitu. Kalau udah semua mungkin ya inilah kita akan masuk ke catatan di tahun film. Marni, The Story of Willy Gombel. Ininya loh, jalan ceritanya, alur ceritanya, alur ceritanya yang bikin kita terganggu tuh. Betul. Kalau gue sih lebih ingin mengomentari ketidakjelasan storyline-nya ya, banyak plot hole yang entah sutradaranya atau penulisnya itu suka banget nempatin terus ditinggal gitu aja. Iya, anjir. benar. Ditinggal gitu aja, Cok, gitu. Oke, kita bahas dulu ya dari cerita utamanya. Cerita utamanya ini sebenarnya ada seorang single parent, Ibu Iya. Rahayu, punya 2 anak namanya Rani sama Aan. Which is sebenarnya Aan ini adalah seorang anak berkebutuhan khusus ya. Dan itu ada di dialog karena si Anissa bilang, "Apa karena Aan tidak normal makanya ibu telantarkan dia?" Iya. Gitu. Nah,
Yang menjadi pertanyaan adalah aktingnya si Aan tidak menunjukkan kalau dia itu anak tidak normal gitu. Iya, kan? menurut gue aktingnya Menurut gue, rada-rada aktingnya si Aan ini untuk rada-rada sebagai kurang anak, ya. anak ibaratnya anak berkebutuhan khusus, kurang believable. ya kurang believable, setuju. Itu. Minimal kalau aktingnya nggak terlalu bagus tapi kita believe gitu. Nah, ini gue nggak believe sama sekali gitu. Betul, itu gue setuju. Nah, selanjutnya adalah mereka ini akhirnya pindahlah ke desa. Nah, alasan pindahnya ini pun juga berbagai macam di film ini. Ada alasan karena katanya ibunya kelilit utang. Terus juga ada dialog yang menyatakan mereka pindah ke desa itu karena ada investor yang ingin menginvest bisnis batik ibunya. Makanya mereka pindah ke desa itu. Terus iya, jadinya apa? beda gitu. dialog lagi, pas ditanya si Pak Lurah dibilang lagi, "Oh, alasan pindah ke sini karena ini adalah tempat kampung suami saya dulu." Iya, suami saya pernah pindahan di sini beberapa tahun. Nah, pindahannya ini tujuannya yang mana nih anjing gitu. Jadi kayak alasan pindahnya nggak jelas tiba-tiba. Ya itu semua itu, Ger. Karena semua itu udah. Ya pokoknya gitu ya, pokoknya intinya mereka pindah aja ke desa Iya. ini. Nah, ternyata di desa ini itu dulu adalah hidup seorang penjual jamu bernama Marni ya. Marni ini diperkosa lah sama empat orang preman di desa itu, hamil. Si Marni ini ada juga backstory, Marni ini punya utang ke keluarganya Marni punya utang ke keluarganya si preman ini gitu ya. Iya. Marninya hamil. Si Volan itu kan. Ya, Marninya balas dendam kepada salah satu preman, dibunuh preman itu. Lalu Marni ini dituduh sebagai warga juga. Dia Iya, enggak, kenapa yang gue bingung, kenapa yang dibunuh tuh preman yang kroco-kroconya, yang bukan bosnya, yang dibunuh. Nah, itu juga sama Marni. pertanyaan. Dan dia cuma bunuh satu loh. Maksudnya kalau dipilih dari 4 atau berapa tuh 3 itu ya yang ngeperkosa dia, yang paling ngeselin kan dia. Si bosnya. Iya, kenapa yang dibunuh anak buahnya? Kita positive thinking ya, positive thinking. Mungkin Marni itu udah ke rumahnya si bosnya itu. Tapi di-cut. Terus pas Marni masuk, pas dibuka pintu, set, ada laser-laser gitu. Itu kan zaman dulu kan. Ada laser-laser, ada laser-laser pagar-pagar laser gitu kan. Karena ini orang kaya. Atau dijaga centeng gitu, dijaga bodyguard. Dijaga bodyguard, bener. Ya kan? Jadi kayak Makanya diambil lah kayak kroco-kroconya. yang gampang-gampang aja. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa cuma satu kroconya yang dibunuh? Kan ada 2 bener. Ada 3, ada 2 yang lain, mereka bertiga. Gue di bayangan gue tuh kalau lu udah sedendam-dendamnya, lu habisin semua lah. Bunuh semua anjir. Bener, kenapa cuma 1 doang? Ya dulu yang curangnya paling banyak. Enggak, yang dibunuhnya curhat dalam ya? Yang dibunuhnya curhat dalam anjir. Iya. Ini anak lu nih. Kalau enggak yang dibunuh yang paling nggak enak. Yang paling nggak enak sodokannya. Iya, ya titiknya paling pendek gitu ya. Iya. Nah udahlah, akhirnya Marni ngebunuh, karena Marni ngebunuh itu dia difitnah sama warga, diarak-arak, Iya. digantung ya? Digantung apa dia apa sih? Dibakar apa Iya digantung. digantung kan? Matilah Marni, jadilah dia wewe gombel. Iya, gue tuh paling gak suka kalau ada film yang ada adegan revenge, udah dengan sepenuh hati dia ingin melakukan revenge, tapi revenge-nya nanggung. Nah, inilah kayak ini. Inilah film Marni ini. Iya. Malah jadinya orang-orang yang jahatin dia nggak dibunuh, malah dia jadi menculik-culik anak. Hubungannya apa anjir? Iya, hubungannya Kalau dia apa? dendam, dia ngebunuh lah orang-orang itu. Ini mah enggak. Dendamnya jadi baik, dia anjing ngerawat anak-anak yang diterlantar. Iya, mungkin orang memang tuanya. anaknya kan jadi di ini kan. Anaknya dulu diambil sama warga kan, walaupun akhirnya meninggal juga anaknya. Maksudnya kan dendam utamanya tuh bukan itu. Dendam utamanya tuh karena lu diperkaos anjir. Minimal dia bikin adegan dibunuh-bunuh dulu ya. Makanya sebenarnya ini yang gue bilang adalah film ini tuh terlalu memaksakan 2 POV ya. Ada POV keluarganya si Anissa sama POV backstory-nya Marni. Jadi menurut gue kayak ditonton itu jadi nggak fokus gitu. Kenapa? Kan judulnya kan Wewe Gombel, The Story of Wewe Gombel ya. Kita tuh pengennya dari awal sampai akhir kisah hidupnya Marni dong. Betul. Nggak perlu ada cerita-cerita soal keluarga ini anjir, keluarga nggak jelas ini yang 3 orang ini anjir. Tuh, menurut gue tuh nggak perlu anjir. Jadi kayak dari awal sampai akhir kalau ceritanya soal Marni, mengulik kehidupannya Marni, kan jadi bisa tuh dimasukkan adegan Marni balas dendam kayak Susana kan. Dia balas dendam ke Susana tuh kalau balas dendam semuanya. Iya. Ke semuanya 100%, ini cuma 1 doang. Maksud gue adalah Karena nanggung banget. durasinya nggak cukup karena ada 2 POV cerita. Jadi menurut gue kayak enggak, iya maksudnya kita udahannya dia balas dendamnya itu nggak dikasih tahu triggernya apa. Kayak misalkan kalau gue masih mending ya gue bakal terima kalau misalkan dia sebenarnya mau ke rumah yang satu lagi, ke yang kroconya satu lagi tuh, rumah anak buah bosnya. Tapi setelah mau masuk ternyata ada azan subuh, jadi nggak jadi. Nah kalau kayak gitu gue masih bisa terima, Ger. iya. Lah ini kagak ada apa-apaan, tiba-tiba udah
selamat aja tuh pokoknya. Selamat aja tuh yang satu lagi. Iya, semua orang itu. Jadi kayak gitu. Jadi menurut gue kayak kalau judulnya Marni The Story of WW Gombel, menurut gue kayak enggak, ini tuh bukan The Story of WW Gombel anjir. Orang Story of WW Gombelnya cuman 30% dari film kali diceritain Iya, anjir. ini mah story The Story of Anissa Aan anjir. Anissa Aan dan ibunya. The Story of Anissa Family anjir gitu. Jadi kayak agak misleading ya di situ ininya. Pertanyaan pertama gue adalah ibu-ibu dengan 3 orang anak ya. Dengan 2 orang anak, ngapain dia nyewa rumah segede-gede gitu anjir, kayak mau buka rental PS, Cok. Itu rumah serem banget ya, sumpah jujur itu rumah serem banget Iya, ya. terus dia pas mau masuk, enggak, selalu seperti itu template film horor. iya tau? anjir, Itu sumpah. dialog template film Sumpah, horor. Kayak menurut gue kayak gak usah basa-basi kayak gitu anjir, Iya, kayak itu udah makin template lagi, makin kita enak lagi gitu kayak. udah rumahnya kan serem banget. Terus itu ternyata rumahnya Pak Lurah kan. Pas buka-buka pintu, Selalu ada dialog-dialog kayak gitu. si ibunya bilang gini, Wah, kelihatannya rumah ini pasti akan nyaman sih. Pasti Pak. saya akan betah Pasti tinggal di saya betah tinggal di sini. Enggak anjir, itu Enggak, rumah. itu serem banget, Cok. Itu rumah serem banget anjir. Itu siling-silingnya udah berjamur, mana ada Iya. siling yang bocor aja yang Iya. ada siling yang bocor. Udah tinggal gitu. bisa direnov jadi wahana rumah hantu. Itu Anjir, rumah kayak- sumpah. Kayak rumah hantu agak lain gitu ya. Itu Jadi rumahnya kayak- luasnya itu bisa dibikin wahana Pandora itu anjir. Iya gak? Bisa gak? Sumpah, iya, Bisa anjir. loh. Nah, menurut gue yang pertama adalah urgensinya keluarga ini buat pindah ke rumah segede itu nggak ada anjir Nggak gitu. ada, Cok. Ya buat apa? Buat serem anjir, buat Iya. serem doang gitu. Ini sebenarnya nggak mengganggu, tetapi menurut gue cukup lucu aja di film sekelas ibaratnya sehampir bagus ini ada adegan kayak gini editannya gitu ya. Jadi ada adegan si Anissa nyampe nih ke rumah itu, teleponan lah dia sama temannya si Poppy, which is Poppy ini adalah seorang selebgram yang bisa melihat hantu. Gue tahu sebenarnya sutradara ingin menggambarkan mereka ini di desa terpencil banget sampai nggak ada sinyal gitu ya. Tapi ternyata ada kok. Iya ternyata ada gitu. Iya. Tiba-tiba lagi video callan nggak ada sinyal guys. Tapi editannya adalah dibuat kayak kercek kayak tau gak sih kayak orang lagi di-hack anjing. Kayak itu video callnya di-hack Jorka anjing. Kayak lagi di-hack ya. Orang mah natural aja sih kayak. Natural aja kayak nge-freeze aja udah cukup loh. Nge-freeze dibuat buram gitu atau enggak kayak diedit kayak no signal gitu kan. Iya, atau kayak dibikin reconnecting gitu aja, Reconnecting. sesimpel reconnecting doang loh. Ini mah enggak dibuat kayak Iya. Ini imajinasi penulisnya aneh banget. kayak di hack Jorka. Gue nggak tahu ini imajinasi penulisnya apa imajinasi editornya ya. Kayak gitu. Jadi si ibunya ini kan dibuat adalah seorang yang sangat independent woman, gak Yes. percaya hantu gitu bla 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 bla. Tiba-tiba si Anissa ini kan main ke sungai, pulang-pulang si ibunya udah ngebakar-bakar Itu loh, jimat yang bulat-bulat itu. Ngebakar-bakarin jimat yang dari awal tuh udah digantung-gantung di rumahnya. Menurut gue kayak sampai akhir itu kagak dijelasin, Kagak dijelaskan. motif dia bakar itu apa. urgensinya ibu Rahayu ngebakar-bakar jimat menurut gue nggak ada anjir. Iya, kayak minimal ada si ibu-ibu itu lagi ngeliat ini apa sih? Iya. Nggak berguna, bakar. Nah, gue masih agak memaafkan walaupun tetap aneh. Kalau nggak- misalkan kalau kayak gitu, nggak itu nggak misalnya- ada scene sama sekali loh. Misalnya mau dibuat karakternya Ibu Rahayu ini sebagai orang yang nggak percaya hantu gitu kan? Iya. Kan dari awal dia udah ngelihat jimat itu ya. Pas ada Pak Lurah di situ, dia kan bisa nanya, Pak Lurah ini apa Ini ya? apa? Iya loh. Pak Lurah nggak usah begini aja dialognya. Itu buat melindungi kamu dari hal-hal yang Negatif. tidak bisa kamu lihat. Iya. Udah, nggak usah. Itu kan jadi misterius ya. Iya. Tapi tiba-tiba dibakar menurut gue itu masih masuk akal kalau dia dialog Iya, itu. iya. Ini mah nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dibakar-bakar aja. Ini kayak ibunya ini kayaknya mau bikin api unggun. Ini kayak Nggak ada serabut kelapa, kagak ada, hanya serabut kayu nggak ada. Ya udahlah itulah yang bisa gak bakar aja. Iya kayak gitu aja. Kayak nggak ada urgensinya. Nah, kita bicara soal jimat. Jimatnya ini juga apa gitu? Asal musulnya apa? Bahannya apa? Kenapa Wewe Gombelnya takut sama jimat ini? Betul. Nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Kayak suka-suka aja gitu sama si kreatornya ini ya, which is produsernya ini suka aja gitu dibuat kayak Wewe Gombel. Oh, aku mau kasih satu benda yang mungkin bisa melemahkan kekuatan Wewe Gombel biar nggak terlalu powerful. Kasih jimat aja lah. Iya, timbulkan pertanyaan. Ya, jimatnya Bahannya apa, Pak? Pokoknya jimat. Pokoknya ampuh, anjing. Udah, lu gak usah banyak tanya, pokoknya ampuh ini. Asal muasalnya apa ini, Pak? Udah, ampuh Pokoknya pokoknya. ini mutakhir anjing. Iya. Kayak gitu anjing kayak Manjur
hancur lah pokoknya jimatnya. Nah masalahnya kan yang buat jimat ini si Irma juga kan. Nah Oh ya buat dia. nggak tahu deh, si Irma kan punya banyak aja tuh jimat-jimat itu ya. Tapi lagi-lagi nggak dijelaskan apa jimat ini tuh apa gitu, setan gitu kan. Iya. Makanya yang kayak gue bilang, sutradaranya suka banget taruh ngeplanting karakter, ngeplanting cerita, terus ditinggal aja gitu. Ditinggal, Sama bener. halnya dengan 4 preman itu anjing. Iya. Jadi ada 4 preman di desa itu yang suka ngegangguin Anissa. Iya. Terus si Alpi bilang gini, gue mah udah bisa kepikiran, ini mah ketebak lah anjir, ini pasti preman-premannya dibunuh satu-satu Sama gue gombel. hantunya. Terus Gerald gua bisikin bisikin, gue, enggak, Vin. lebih parah dari itu. Lebih buruk dari Gua itu. pikir lebih parahnya kenapa kan? Apa dibantai sampai pada hancur badannya ya kan? Ternyata di tengah-tengah film cerita tentang 4 preman itu ya udah aja gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ternyata dihilangin, bener lebih parah. Gue kira lebih parahnya itu bukan lebih parah dihancurin dibunuhnya, bukan. Lebih parahnya nggak ada. Gak dibahas-bahas lagi ya. Jadi bahas lagi anjing, terus kata gue ngapain lu? Kayak Ngapain diadain coy? Itu adegan itu buat mempertemukan si Irma sama si Tama. Padahal lebih masuk si 4 preman itu dibunuh loh dengan cara apa? Kan ada adegan si itu dirasukin sama si hantu wewe gombelnya, si Irma. Si Anissa, ya, Si betul, Anissa betul. dirasukin kan. Nah pas lagi dirasukin digodain lagi lah. Abis itu ternyata si wewe gombel kan punya trauma dulu karena pernah diperkaos kan sama ini. Oh, iya. Makanya dibunuh. Wah itu simpel banget. Gua aja yang bukan sineas kepikiran ke situ. Masa ya penulisnya kagak kepikiran? Itu bakal lebih seru loh anjir. Bakal lebih seru ya Gir. Iya anjir. Terus kayak Kenapa lah? Kan kita dapat revenge-nya. Maksud gua adalah nilai yang tersembunyi adalah akhirnya si wewe gombelnya itu bisa revenge walaupun bukan revenge ke ini aslinya, Ke aslinya. ke pelaku aslinya, tapi Dan ke menurut pelaku gue- yang ingin berpotensi melakukan hal yang dulu dia pernah alami gitu loh. dan menurut gue Anjing. core dari film ini itu sebenarnya adalah revenge. Iya loh. Revenge, tetapi thread itu gak dibahas. Dia punya peluang untuk itu loh. Iya, Dia nggak punya dibahas. peluang untuk bikin itu jadi lebih keren menurut Wah, gua. ini sayang banget dilewatkan tuh menurut gua. Kayak menurut gue kayak ini tuh bisa banget potensinya tuh ke arah Susana yang kemarin, which is itu film bagus banget. Bagus, anjir, Susana, Malam Jumat Kliwon Kliwon itu ya. kita suka banget ya. Itu film ini punya potensi dan material untuk menjadi film seperti itu. Karena apa? Budgetnya ada, artisnya mumpuni gitu, Iya. special efeknya bagus. Tapi dia memilih untuk menjadi film kecek-kecek anjir. Iya. Itu menurut gue yang cukup sayang anjir. Kayak gitu. Ya tuh, gue juga ingin mempertanyakan, tadi gue udah singgung juga ya, actingnya si anaknya ini sebagai anak berkebutuhan khusus menurut gue kurang enak dilihat gitu. Iya kurang menjiwai, kurang- kita kurang percaya kalau dia itu sampai harus ada dialog kayak apakah karena Aan tidak normal makanya ibu gitu. Nah. Dari situ gue baru tahu, oh ini anak sebenarnya berkebutuhan khusus. Iya, dari tadi gitu. gue kira ini anak emang aneh aja. Emang anak aneh anak gitu. tangguh aja gitu. Anak ajaib. Makanya kita nggak menyangka bahwa dia tuh berkebutuhan khusus gitu sampai ada dialog itu. Kalau nggak ada dialog itu, kalau nggak terpaksa dijelasin sama penulisnya, kita bakal nyangkanya ini anak emang udah anak aneh aja gitu. Iya kayak gitu. Udah kelakuan aneh. Selanjutnya adalah ini ada adegan pagi-pagi si Aan ini ngeberantakin kerjaan ibunya lah. Ibunya stres, ibunya marah gitu kan. Nah, dari situ aja udah tolol. Dicoret-coretin, paper-papernya ibunya, desain-desain ibunya coret-coretin. Terus ibunya kayak, aduh ini sore harus dikirimin lagi, anjing ini Aan gitu kan. Terus sama si Maksudnya Anissa, intinya marah lah Mas ya, Yan. sama si Anissa bilang gini, ya udah ibu, apa ibu mau aku beliin tinta printer gitu, karena tinta printernya habis kan. Kamu mau cari di mana tinta printer di desa kayak gini? Ya ntar aku ke kota minta tolong Katama gitu. Ya udah, pergilah si Anissa ketemu Katama. Perjalanan ke rumah Katama itu Anissa ini melewati sebuah pohon yang ternyata itu pohon dibunuhnya Wewe Gombel di situ Di kan. situ dia teriak. Di situ loh si Anissa ini pertama kalinya bertemu sama Irma. Iya betul. Ya, bertemu sama Irma. Akhirnya si Irma ini kayak disakitin lah, kayak si Anissa kan takut kan, ini orgil anjing nih si Irma ini kan. Dipukul pakai kayu. Dipukul pakai pundak. kayu. Tiba-tiba muncul lah si Tama. Hes, udah, kamu jangan sakitin Irma gitu kan. Irma, biar aku ya yang kasih ini ke ini gitu. Akhirnya Irma pergi. Nah, terjadilah percakapan kedua pasangan ini. Anissa, apa yang kamu lakukan di sini? Cenah kata si Tama gitu. Oh, aku mau ke rumah Tama gitu kata Iya. Irma. Oh, kebetulan sekali. Rumah saya dekat sini. Tuh di situ rumah saya tuh di situ. Nah, si Tama ini menunjuk ke belakangnya si Anissa. Tuh Yang rumah saya di situ. mana? Di Yang belakang? mana? Anissa itu lagi membelakangi apa? Jurang anjing. Maksud gua Selama ini adalah Tama tinggal di jurang. selama ini lu tidur di tebing gitu loh. Lu tau gak sih ada resort yang di tebing yang lu tidurnya di tebing? Ah, mungkin kayak gitu. Enggak, kalau enggak sebenarnya si Tama ini Gollum. Jadi kayak di jurang gitu ternyata ada lubang-lubang Iya, gitu ya.
Tama tinggalnya di situ Di ya. tebing itu ada gunung. Kayak Gollum. Ada gua-gua gitu. Kayak di gunung. Gollum gitu ya. Itu dialog apa sih anjing? Kayak mendingan dia bilang gini ya. Lihat-lihat aja, lihat-lihat tempat itu kan simple gitu loh. Nggak logis, Cok. Tebingnya itu kelihatan jelas banget tebing Maksudnya iya, anjing. kalau lu mau nunjuk di belakang, itu di belakang jurang, jangan dilihatin ke penonton. Jadinya kan kita mempertanyakan, lah bukannya jurang, Mas. Itu belakang jurang Kalau loh. nggak ternyata bener, rumah Tama itu harus melewati tebing itu. Jadi kayak mereka lari, baju jumping. Iya bener, di bawahnya persis. Ini tebing nih, ini tebing. Sat, nah di sini. Nih rumah Tama di sini, ini tebing nih. Emang harus baju jumping dari atas gitu. Gua kayak gini, set, pakai tali, set. Kayak pemadam kebakaran menurutnya. Oke, selanjutnya akhirnya udahlah mereka ke rumahnya Pak Tama. Di situ diceritakan lah kalau ternyata si Irma itu adalah anak yang dulu diculik Wewe Gombel dan dia adalah satu-satunya anak yang selamat ya. Betul. Tetapi balik-balik dia jadi Gila. kayak gitu. Oke, Nah, itu acting scene berpindah ke rumahnya si Rahayu lagi. Di situ si Aan, si anak spesial ini main pesawat-pesawatan. Terus dilihatlah laptopnya mamanya. Langsung di otak-atik lah kerjaan mamanya. Disitulah terjadi lagi. Disitulah aku berkata, Dan emaknya goblok. disitulah kejaksaan yang kedua terjadi. Iya, ya. disitulah aku bertanya, lu mamanya bukan sih? Lu kenal dia nggak sih sebagai anak Ini lu? emaknya ini ya, udah tahu anaknya berkebutuhan khusus. Iya, Udah tahu tadi pagi anaknya habis ngecoret-coret iya, kerjaan dia. iya. Bisa-bisanya Minimal laptopnya kagak dikunci. kagak dikunci, Cok. Kalau jangankan gua kunci anjing, gua kasih sidik jari, sensor mata. Iya, Kalau pertama perlu- dikunci. Kalau perlu dijaga sama Rottweiler gitu ya. Kedua, matiin dulu. Taruh kamar, kunci. Sesimpel itu, taruh kamar dulu laptopnya, kunci ya. Atau nggak dibawa laptopnya lu jinjing selalu. Iya, ini mah enggak anjing. Itu nggak logis menurut gua. Ibunya Dibuka-buka, terlalu dibuka-buka. dibilang teledor, dibilang klamsi. Ini lebih goblok dari klamsi, anjir. Karena Aan udah menghapus-hapus file itu, akhirnya Aan dihukum lah. Aan gitu kan, kata mamanya. Nah, sore-sore si Anissa baliklah dari kota gitu. Dia lihat Aan duduk di luar sambil tangannya begini-begini. Begini katanya Aan. Gitu, tangan Aan gitu. enggak. Jika misunggan. Gitu kan tangannya Aan. Terus Anissa bilang, "Aan, kenapa di sini? Yuk masuk rumah yuk." gitu. Terus Rahayu bilang keluar. "Enggak, Aan nggak boleh masuk rumah. Aan di luar. Dia udah mengacak-acak kerjaan ibu-ibu, bisa kehilangan pekerjaan." gitu. Terus kata si Anissa gini, "Aan, ini lihat kakak beliin apa?" gitu. Set, beliin buku gambar. Buku gambar. Jadi Aan nggak boleh ya gambar-gambar di kerjaan mama. Iya. Gambarnya di sini aja Dia gitu. ke dalam lah masuk. Bentar ya kakak ngambilin krayon dulu. Ke dalam lah Anissa masuk. Set. Ambil krayon, ternyata lama anjing di dalam. Ambil krayon sama ngambil topi. Nah, si Anissa Aduh, bilang, dia lucu banget anjing. "Aan, ini ya kakak kasih krayon." gitu. Iya. Nah, ini biar nggak bosen, kakak pakein topi. Biar nggak bosen itu kan biasanya identik sama kegiatan. Topi ini bukan kegiatan loh. Masih mending lu kalau bilang, "Aan, biar nggak bosan, yuk kita membuat topi." Membuat. Nah, kata membuat itu kan berarti kata kerja. Berarti oke, biar nggak bosan kita bikin topi. Lah ini, "Aan, biar nggak bosan, sini kakak pakein topi." Nggak ada orang lagi, aduh bosan banget dipakein topi. Wah, aku nggak bosan. Kalau nggak minimal misalnya topinya kayak topi-topi di SpongeBob yang bisa ditepuk-tepuk gini, Iya. tak Iya, gitu minimal kan. topinya punya fitur-fitur gitu biar nggak bosan. Iya, Kayak biar gitu. nggak bosan. Atau topinya bisa mengeluarkan suara-suara Iya, gitu. atau bisa ada baling-balingnya. Itu Atau kan topinya bisa ini AI gitu. Iya. Bisa AI dipanggil Siri Atau gitu. topinya dicolok USB ada proyektor gitu kan keren gitu ya. Ini nggak ada topi biasa doang anjing. Gini, Aan nih biar nggak bosan, kakak pakein topi, Topi ya. ya. Di situ lah. Urusannya apa bang? Kita sebagai penonton. Akhirnya mereka masuk masak-masak udah malam. Pas mereka keluar, ternyata Aannya hilang. Aneh hilang. Nah ini Padahal di depan ada tukang paket tuh. udah tukang paket. Mungkin dari tukang paket datang udah hilang kali. Iya. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Anak lu berkebutuhan khusus, ya? Lebih- Lu hukum, suruh duduk di luar. Lu expect apa anjir? Lu expect dia bakal diem? Anaknya aja hiperaktif anjir. Iya. Lu expect dia bakal diem-diem aja gitu di luar gitu anjir. Lu expect dia menggambar-gambar ya Masih enggak lah, mending anjir. kalau lu hukumnya di kamar dikunciin ya kan jadi nggak bisa kemana-mana. Ini di luar. Nah iya loh. makanya gue bilang. Luar kan alam bebas loh. Mendingan dia Desa. kuncian Aan di kamar anjing. Atau Iya. nggak di lemari itu. Iya. Kayak lu expect apa gitu. Nah, udahannya Aannya hilang, baru dia tuh sama anak berantem anjing berdua gitu. Nyari-nyari Aan gak ketemu, nyari-nyari Aan gak ketemu. Akhirnya mereka ke kantor lurah. Nah, disinilah terjadi kebegoan yang kedua anjir.
Udah gitu, si Anissa bilang gini, Pak Lurah, saya udah cari Aan kemana-mana, tetapi nggak ketemu. Kata Pak Lurah, apa kamu yakin sudah cari ke seluruh desa? Sudah Pak. Di situlah kita. Si Anissa merasa nanya, tidak yakin. si Anissa nanya begini ke Pak Lurah, Pak Lurah, apakah kehilangan Aan ini ada hubungannya dengan legenda Wewe Gombel di desa sini? Sebenarnya. Tiba-tiba Pak Lurah begini, dulu di desa ini. Kayak maksudnya Malah kayak mendongeng. dan cerita dongeng itu lama banget. Lama anjing. banget. Maksud gue ya kalau jadi Iya. Anissa kayak gue bakal Enggak, yang kocak adalah setelah flashback dongengnya itu kelar, kita lihat muka Anissa excited mendengar. excited menyimak kedua Kayak kata apaan gitu. sejenak dia lupa kalau adiknya hilang. Iya, anjing. sejenak dia lupa kalau Terus adiknya kayak- lagi hilang gitu loh. Gua kalau jadi Anissa kayak, Pak, Pak, nanti dulu, cari adik saya dulu. Dulu, Pak. Nanti dulu dongengnya. Ntar dulu Pak. Iya. Terus udahnya cerita panjang lebar dan gue yakin ya kalau misalnya itu di kejadian aslinya itu paling 30 menit sejam ada tuh. Iya. Buat menceritakan keseluruhan ceritanya si Marni itu kan. Maksud Terus gua adalah di situ image si kakak yang sayang banget sama adiknya jadi tiba-tiba langsung hilang terbantahkan. gitu, Anjing, tiba-tiba. lu sayang gak sih sebenarnya? Oh iya. Terus tiba-tiba Anissa marah ke ibunya. Ini gara-gara ibu. Coba ibu nggak hukum Aan. Ibu emang nggak sayang sama kita. Terus kata ibunya, ibu kerja demi siapa? Demi kamu. Terus kata Pusat gini, udah. Saya rasa ini waktunya kurang tepat untuk kita berantem seperti ini. Nah, menurut saya juga nih Pak Lurah, waktunya nggak tepat untuk Pak Lurah tadi menceritakan kisah Marni. Iya, untuk mendongeng tuh gak tepat ya, Pak. Menurut saya juga nggak tepat. Cari dulu si Aan harusnya, gitu loh, yang benar. Kata Pak Lurahnya gini, udah, mendingan tuh kita sama warga kita cari Aan ya, sambil menunggu bantuan polisi. Nah, itu sejam dari yang tadi. lalu, dari setengah jam yang lalu, sejam yang lalu harusnya kepikiran gitu loh, bukan kayak dulu. Pak. Ya Allah. Harusnya itu dulu, Pak. Pak Memang Lurah. itu yang kita ini usungkan awal-awal. Itulah solusinya Pak Lurah. Iya. Bukan cerita soal Marni anjing. Iya, Marni tidak penting dulu. Kayak seolah-olah itu dipaksakan kayak penonton harus tahu Marni sekarang, jangan nanti gitu. Sekarang harus tahunya pokoknya nih. Momen ini tepat nih untuk tahu cerita Marni gitu loh. Padahal sebenarnya secara logika nggak tepat, harusnya nyari adiknya dulu. Di situ. Akhirnya warga-warga nyari Marni, di situ ternyata Marni nggak ada. Tetapi pada saat nyari Marni, si Anissa ini ngelihat ada sosok Marni gitu ya. Tiba-tiba dia pingsan aja gitu, gitu. Pingsan, tiba-tiba kebangun. Nah, disitulah gue kencing. Di situ gimana ceritanya? Gue lagi kencing tuh. Di sini adalah menurut gue titik terjelek dari karakter development di sebuah film gitu. Karena mamanya ini dari yang tadinya kasar, tiba-tiba langsung baik, langsung sholat gitu, langsung sayang anak-anaknya. Menurut gue kayak, ya gue tahu triggernya itu adalah anaknya hilang, tetapi menurut gue kayak gak dilihatkan gitu loh karakter developmentnya. Masa dalam sekali cetek pas Anissa pingsan dia langsung balik aja. Iya. Ini lu belum hilang. Ini lu belum ini. Enggak, lu tuh kencingnya pas Anissa kesurupan. Oh iya, di akhir. benar. Oh iya, Ini benar. masih ada, ini masih di awal-awal, loh. Terus ternyata Aan tuh nggak ketemu hampir 4 bulan nggak ketemu ya, 3-4 bulan, berbulan-bulan lah nggak ketemu. Banget. Terus tiba-tiba suatu malam di bulan Maret, tiba-tiba si Anissa ini ngide aja gitu. Kayaknya gue harus ke pohon ini deh, ke pohon ini. Akhirnya dia pergilah ke pohon itu. Oh iya, dia nerakin poinnya dulu ya, neriakin dulu ya. Nerakin, Marne, pulangin Aan, dipukul-pukul pohon itu ya. Kalau kau pulangkan, aku rela melakukan apa saja. Belum. Oh, iya. Marah-marah dulu. Ternyata tiba-tiba dia capek, dia duduk lah di situ. Iya. Tolong pulangkan Aan. Saya janji saya akan sayang sama Aan. Kalau kau pulangkan Aan, saya akan melakukan apa saja demi kamu. Disitulah datang. Tiba-tiba langsung keluar Marni. Ternyata berbulan-bulan Marni itu sebenarnya cuma pengen diajak deep talk. Iya benar. Nyari Marni, polisi, Iya. pukul-pukul pentungan. Iya, tampah yang Tampah. bunyinya cuma tas gitu. Masalahnya yang dipukul itu ya kayak apa sih, tampah? Nggak berisik itu. Tampah beras gitu ya? Iya, Setahu yang dipukul gue, lo besi loh. setahu gue kalau misalnya ada anak yang hilang, legenda-legenda kan kalau di film-film Wewe Gombel di jadul-jadul tuh Pukulnya pakai pentungan. besi, Iya, gitu ya, iya, yang naring ya besi, bunyinya. iya. Ini mah tampah, bunyinya cuma gini. Akhirnya Marninya keluar, Marninya keluar, tiba-tiba aja, entah dari mana tiba-tiba Tama muncul. Tama muncul. Ini si Tama kayak Pakai kena ulti Luoyi dia. enggak, Tama ini punya portalnya chip. Iya, punya Yang portalnya ada- chip, iya benar. Si ini tuh muncul kan dari pohon itu, tapi tuh keren sih. Si Marni dari pohon gini ya, menurut gue tuh keren. Tiba-tiba si Tama ini bacain doa.
hilanglah si Marni. Hilang si Marni. Tiba-tiba Anisanya pingsan. Kejadian berikutnya adalah ternyata si Aan balik. Si Aan balik di depan pintu, si Anissa kesurupan Marni. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah gunanya tadi Tamang berdoa-doain itu apa aja? Kan udah didoain udah hilang tuh hantunya. Kenapa dia bisa nyurup ke badannya Anissa? Apa karena mungkin di pohon itu Anissa tuh bikin perjanjian ya? Tetapi menurut gue kayak kalau Anissa bikin perjanjian harusnya nggak perlulah ada tokoh Tama didatengin ke situ. Biarkan aja lah momen itu buat Anissa sama Marni gitu. Mungkin dia tidak sengaja karena saking capeknya menyebutkan dia rela ngapain aja. Disitulah mungkin Marni, oh lu terpilih untuk gua surupin. Tetapi si Marni udah didoain sama Tama, udah hilang, udah jadi asap gitu. Ya kan? Besoknya bisa balik lagi. Iya makanya Hari itu doang. Gua bilang. Hilangnya itu doanya buat sehari. Kayak si Marni itu duduk di pohon besar itu, menurut gue pingsannya itu sebenarnya bukan karena kesurupan Marni, karena rebutan oksigen sama pohon. Iya. Justru kan pohon ngasilin oksigen. Enggak, kalau malam pohon itu ngeluarin karbon dioksida, Cok. Oh. Jadi kalau lu duduk di bawah pohon malam-malam, lu bakal kekurangan oksigen. Oh, gitu. Makanya Marni itu si Anissa bisa pingsan. Saya bukan anak IPA, ya. Iya nggak? Balik-balik si ibunya masih sholat aja tuh ya di kamar anjing. Ibunya jadi kusyuk banget sholatnya, jadi apa? Jadi ini banget, alim banget lah. Jadi alim banget lah. Nah, tiba-tiba Religius. hilang aja tuh cerita soal ibunya ini yang workaholic gitu. Ibu workaholic. Gak disentuh sama sekali kerjaan-kerjaan dia yang sepenting itu anjir. Dia sampai udah nggak peduli lagi sama kerjaan-kerjaan dia anjir. Bener kan? Kerjanya langsung kayak tiba-tiba masak di meja makan udah nggak ada laptop loh anjir. Terus selanjutnya adalah ini juga yang gue kemis ya. Di awal-awal film ya, waktu si Aan belum hilang, si Aan itu tiap makan malam dia tuh selalu menunjuk ke arah mesin jahit. Mesin jahit, kasih gitu. Terus si Anissa bilang, apa ini ikannya mau kasih ke mesin jahit gitu. Iya, mesin jahitnya lapar. Nah, 2 kali. Mesin jahit lapar anjing kata lucu. 2 kali lah ada yang kayak gitu. Sampai ada adegan malam-malam si ibunya itu kesurupan di mesin jahit. Nah, ibunya akhirnya dibawa ke kamar, tiba-tiba mesin jahitnya gerak sendiri. Gue pikir, wah anjir ini mesin jahitnya Marni ini anjing. Iya. Enggak juga. Sampai itu ya, setelah adegan itu cerita tentang mesin jahit berhantu itu hilang. Banyak kata-kata yang kita berkata kayak tidak juga. Pertama itu. Nggak. Kedua ada hantu Meki yang mana ya udah 4 bulan tuh plafon bolong. Kagak ada inisiatif usaha. Padahal si Anissa tidur di situ. Kagak ada usaha untuk, Bu, bagaimana kalau kita tutup plafon ini? Dipentulin gitu. Udah tahu lu pernah ngeluarin bayi ke situ. Nggak. Pernah ngeluarin rambut. Di malam pertama Anissa ini lagi sholat. Pas selesai sholat, ada yang nurunin bayi dari itu. Set, dipeganglah bayi itu sama Anissa. Hilang aja. Iya, Yang pertama, ada bayi turun dari plafon, ya. Lu masih menganggap itu menurut normal? lu apa? Menurut lu tuh isinya apa kalau bukan hantu? Emang menurut lu apa? Lemper? Kan enggak gitu loh. Maksudnya lu masih nggak kepikiran tuh untuk nutup itu. Dikira mungkin pas dibuka, oh anjing kelapa tart anjing. Atau Dalgona. udah expect dong itu bakal hantu ya. Iya. Kenapa masih kaget lu anjing? Yang bikin kita berkata tidak juga, Frisley datang tuh. Frisley datang, dia tidur di kamar Iya. itu. Terus ada rambut lah muncul dari plafon itu. Terus udah deh jangan ganggu-ganggu, gua baru datang. Anak indigo yang capek Anak digangguin indigo. hantu. Habis itu dia gini, ternyata dicekek lah muncul lah hantu. Beran kayak Modelnya kayak Pernah nggak sih lu seumur hidup lu kepikiran dimakan anak? Itulah dia. Iya. Hampir Frisley dimakan anak. Iya, tapi di situ jujur bentuk hantunya Serem dan Monster. keren. Menurut gue itu creature-nya very monsterik banget. SCP yang keren sih, yang pernah ada di salah satu yang pernah keren yang ada di Indonesia. Iya, menurut Indonesia gue pernah bikin. itu serem sih. Setelah hantu Sangar Turi, Iya. ya. Setelah hantu apa sih yang di film Jelangkung Sandekala, ya. Iya. Ini ada lagi nih film yang hantunya oke lah. Betul. Gitu, ya. Ternyata adegan itu ada tuh cuman buat Frisley itu punya keris, ditempel keris itu ke hantu, hilang hantu tuh. Gitu. Iya. Ternyata keris keramat. Nah, dari situ Keris ini punya kodam. iya, dari situ kita berkata lagi. Tadinya kan kita berpikir bahwa hantu mikirnya, wah anjing, ntar bakal SCP ini bakal jadi lawan terakhir kali raja-raja, ternyata Enggak tidak juga. Lagi-lagi kita berpikir tidak juga. Gitu. Gue juga berpikir kan preman itu kayaknya bakal dibunuh nih sama hantunya. Tidak juga. Hantu lokal aja. Terus kayak ada adegan si Anissa ini nyari-nyari hantu gitu kan. Terus ada muncul pocong-pocong lompat kecil di belakang. Pocong lompat, ada pocong penampakan pocong Gua gitu. pikir itu- Anjir kayak
wah ini kayaknya pocong ini anjing, kayak yang menghantui nanti mereka ini. Iya. Ada adegan kayak dia dihantui pocong. Ternyata Tidak juga. Berkumpullah keluarga ini, akhirnya berkumpullah. An udah pulang ya, tetapi dengan kondisi si Anissa ini kesurupan Marni gitu. Datanglah Poppy, si selebgram gaul ini ya, datanglah dia ke kampungnya si Marni. Terus datang si Anissa nanya, "Pop, di rumah gue jadi ada apa aja?" "Oh, di dapur ada satu, di kamar lu ada satu, di mesin jahit ada satu," kata Poppy gitu. Tetapi sebenarnya ada satu sosok yang harus lu hati-hati banget sih. Nah, padahal sosok itu udah ada di dalam badannya si Anissa. Iya, bener. Kenapa sih Poppy ini ternyata se-powerful itu loh dia? Kenapa dia nggak bisa mendeteksi yang di dalam badannya Anissa anjing? Harusnya kan dia, kalau dia emang dibuat se-powerful itu, sedukun itu ya, harusnya dia udah berasa lah dari awal itu dia udah merasa si Anissa ini kesurupan. Nah, si Anissa ini juga stage kesurupan yang nggak jelas anjing, kayak tiba-tiba dia jadi Powerful banget, tiba-tiba dia jadi kesurupan, tiba-tiba dia jadi Anissa yang kayak nggak kesurupan. Menurut gue kayak batasnya tuh, boundariesnya tuh hilang gitu, nggak jelas, nggak ada gitu ya. Udahlah, intinya final battle lah, malam-malam si Anissa udah mulai kesurupan lagi di dapur. Si Poppy merasakan ada yang janggal nih sama temennya, disusullah ke dapur. Disitulah terjadi final battle. Berantem lah kan si Poppy sama si Anissa yang kesurupan itu. Pukul-pukulan dulu aja. Bakbuk. Si Poppy kalah kan. Poppy akhirnya terselungkur di itu. Nah, menurut gue kan itu sebenarnya adalah kesempatannya si Marni buat ngebunuh Poppy. Betul. Kenapa dia nggak ngebunuh Poppy di situ? Padahal Poppy-nya udah kalah. Malah yang dia pilih bunuh mamanya. Bunuh mamanya. Yang apa urgensinya dia bunuh mamanya? Iya, nggak ada, biar dia bisa memiliki ini seutuhnya, memiliki Aan seutuhnya, biar jadi anaknya. Tapi misalnya Aan pun diculik sama dia lagi ke dunia sana, mamanya juga nggak bakal bisa nyari. Iya, enggak, kalaupun dia emang akhirnya dia mau ngebawa Aan dengan seutuhnya, kenapa sebelumnya dibalikin? Nah itu juga anjing. Iya, kenapa sebelumnya dibalikin dulu? Sama hantu bipolar Apakah itu? anjing. Iya bener. Hantu bipolar, Cok. Jadi kayak gitu. Jadi kayak Cyborg kah? Cyborg kayak, nih gue balikin tapi nanti gue ambil lagi. Gak ambil lagi ya, gitu. Biar mamanya stres ya. Iya. Kayak gitu. Terus udah tuh, akhirnya pas Poppy kalah, si Marni ini, si Anissa ini, pergilah dia ke ruang tengah. Nusuk-nusuk gitu ya, pakai pisau. Berantemlah lagi dia sama Tama. Akhirnya berantem. Dibacain doa sama Tama, Anissanya pingsan, tiba-tiba hantunya muncul, zut, gitu ya. Iya. Badannya Anissa ini dibawalah sama Frizzly, entah kemana diselamatin. Terjadilah nih kungfu antara Tama sama Wewe Gombal. Nah, di sini membuat gue menjadi bertanya nih, sosok Wewe Gombal ini apa sebenarnya entitasnya? Apakah dia demon? Apakah dia hantu? Apakah dia zombie gitu yang kayak ada badannya? Soalnya apa? Ditusuk berdarah. Berdarah. Dipotong kakinya kepotong. Iya, gitu. terus tergebok bangku loh. Dia sampai digebok bangku kena kok. Ada bunyinya gebrak. Atau misalnya ya, Di akhir malah kocak. Di akhir ada yang si ininya Wewe Gombelnya mau dipukul. Malah hilang. oh itu yang mau dipukul sama si itu. Poppy ya? Poppy. Iya, mau dipukul malah hilang. Jadi kayak bukan mau dipukul, Nah, jadi tadi kayak kena. badannya itu masih badannya si Anissa. Gedor-gedor pintu, tek gitu. Datanglah si Irma. Irma mau pukul pakai payung. Pop, Anissa sebadan-badannya hilang anjir. Tetapi kenapa dia nggak bisa masuk ke pintu ke sana? Betul. Kenapa dia harus gedor-gedor pintu begini? Kalau ternyata dia bisa hilang anjing. Yang gobloknya lagi setelah hilang, bisa dipukul anjing. Bisa dipukul. Cok, mananya habis anjing. Mananya habis kayaknya yang tadi ya. Belum bikin item Clock of Destiny ya. Menurut gue ya, kalau ternyata sebenarnya ada adegan berantem kayak gitu, gue tahu nih, vision sutradara sama produser film ini tuh ingin bikin film horor yang beda gitu. Film horor action lah. Dan kayak pamer gitu ya. special effects sih yang gue rasa sih. Film horror action lah. Mereka pengen bikin film horor yang kayak ada adegan actionnya, makanya sampai bawa tim Iko Uwais ya buat bikin koreografinya. Menurut gue ya, alangkah lebih bagusnya ya kalau misalnya mau dibuat kayak gini, dibuat aja ternyata sebenarnya Wewe Gombel itu adalah sosok yang nyata gitu. Kayak dia itu adalah sosok SCP gitu, sosok yang udah ribuan tahun ya. Iya. Mendiami gunung itu. Iya benar. Kayak tahu nggak sih kayak film Yeti aja kayak film Yeti. Exuma. Oh iya, Exuma itu kan si hantu kaisarnya itu kan beneran gitu ya. Iya. Bukannya dia itu arwah gitu, dia tuh beneran gitu. Nah, mendingan dibuat aja kayak gitu ya. Dia mengambil story Wewe Gombel ya. Ternyata sebenarnya Wewe Gombel tuh nggak nyata. Yang nyata itu adalah sosok SCP ini gitu. Sosok yang legenda ini yang udah lama adalah mendiami itu gitu. Entah dibikin aja lah kayak seriesnya Joko Anwar gitu. Dia datang dari bawah tanah gitu.
ingin ke dunia manusia. Makanannya tuh ya anak-anak gitu. Lebih keren kayak gitu ya ternyata. Misalnya plot twistnya kayak gitu. Ternyata dia adalah creature legenda gitu. Kalau misalnya ternyata bisa dipotong-potong. Ini mah enggak. Entitas itu nggak jelas. Mau dibilang dia ini bukan, mau dibilang dia hantu, ternyata dia bisa dipotong. Betul. Mau dibilang dia zombie, ternyata dia hantu gitu, nggak jelas aja sosoknya apa gitu. Nah selanjutnya udahlah terjadilah perkelahian. Akhirnya si Marni ini kalah, dikasih keris ya, ditempelin keris sama Frisly. Si Irma diikat, si Anissa diikat lah di ranjang kan, diikat di ranjang. Nah ini yang pas lu kencing. Iya. Irma diikat di ranjang, terus terjadilah dialog-dialog ala-ala film-film eksorsis ya. Dibacain lah semua aib ibunya, Orang-orang yang ada di aibnya situ. Tama, aibnya Bahri, dibacain aib-aibnya. Nah terus akhirnya si Frisly ini dia nempelin tuh kerisnya ke keningnya Irma. Sudahlah kamu keluar dari tubuh Anissa gitu. Kepanasan, lama tuh. Nah itu juga bingung tuh, kenapa pas itu lama, sementara pas tadi cuma di set doang langsung Iya. gitu ya. Lama sampai sempat tuh dibacain dulu si Frisly aibnya kan. Kamu kan sebenarnya bukan apa-apa, orang si Anissa aja nggak percaya sama kamu. Terus tiba-tiba Anissanya kayak, Poppy, ini aku, Ini Poppy, aku, Anissa. sakit. Nah, Sakit. si Poppy kira itu udah balik kan si Anissanya, diangkatlah ininya, kerisnya. Pas diangkat kerisnya langsung si Anissa brak gitu, anjir kelepas dia dari. Iya, kelepas dari cengkraman si Tama. Nah, padahal sebenarnya solusinya gampang. Ketika dibuka begini, ya, kerisnya kan. Dia ketawa lagi. Dia ketawa lagi langsung. Set! Langsung tempel lagi. Tempel lagi gampang. Tempel lagi. Langsung. Gitu Iya, ya. ini enggak, si Frisly-nya malah terpukau. Malah terpukau. Ternyata Frisly-nya takjub dengan special efeknya film ini sendiri. Iya, benar. Dia takjub dengan actingnya. Kalaupun dari awal ternyata si hantu itu bisa sekuat itu, kenapa nggak dari awal aja pas diikat langsung begini juga ayo? Iya. Kenapa harus ada adegan dia ngomong-ngomong dulu bacain aib-aib orang-orang? Nggak masuk akal itu di situ. Selanjutnya nih, ini udah mau habis nih ya. Yang gue bingung juga nih ya, si Wewe Gombel ini kenapa dari sekian puluh tahun dia nggak pernah rasukin orang, tiba-tiba dia masukin ke tubuhnya Nisa. Di desa itu nggak pernah ada yang kerasukan Marni loh. Kenapa dia kerasukannya spesialis pengen Nisa gitu? Itu juga juga kenapa? aneh. Karena itu penting. Kenapa penting? Karena ada adegan Anissa kesurupan yang menurut gue sebenarnya adegan Anissa kesurupan itu gak penting. Gak penting. Itu gitu. Tapi kalau misalnya dijadiin penting, muncullah pertanyaan, kenapa selama ini si Wewe Gombel ini nggak pernah ngerasukin orang-orang yang lain? Kenapa berpuluh-puluh tahun setelah dia dibunuh dia pilihnya si Nisa? Padahal sebenarnya kan bisa aja dia masukin warga-warga di situ yang punya anak kayak atau yang masa satu desa itu nggak ada yang sifatnya kayak Nisa. Betul. Nggak mungkin anjir gitu ya. Itu nggak jelas anjir. Nah itu pada akhirnya adalah capek-capek diberantemin hantu ini ternyata kalahnya cuma sama apa? Sama Diptok. Bener. Iya udah kalahnya sama Diptok. Akhirnya mamanya dibunuh, setelah Diptok Aannya dibawa pergi lagi. Dibunuhnya juga pakai cala Kilua. Ini betul Kilua. Nah itulah ini HS dikasih tim. Nah gitu. Malah Mamanya- jadi anime. Mamanya dibunuh, mereka pergi lagi. Dari awal harusnya gak usah dibalikin si Aan. Benar. Aan hilang selamanya. Nah sekarang adalah misinya adalah mencari Aan. Nah itulah mereka ingin nge-build up cerita buat film keduanya gitu. Iya. Tai lah. Mana bahasa Jawanya maju mundur pula anjir. Kalau kalian orang Jawa pasti kalian gak akan serak dengan bahasa Jawa di film ini. Masa ngomong sakarape dewe. Sakara PDW. Ngomong bahasa Jawa kayak logat NTT anjing. Kayak waktu itu kayak hantunya ini udah krisis identitas Iya, gitu. Ya udahlah kayak gitu ya. Kita akan memanggil seorang ahli Iya. 2 tahun di bidang kriptozoologi. Kriptozoologi. Meneliti hewan-hewan mistis. Enggak, dia sering mengukur panjang gombel. Ya, dia ini emang lulusan dari BINUS dengan predikat SWG. Apa itu? Sarjana WW Gombel. Sarjana W Gombel. Jurusan WW Gombel. Langsung aja kita panggil dia. Profesor S. Profesor S. Kulu. Boring. Boring. HS. Overall, bagaimana pendapat kamu tentang Suyin? Hero. Kok Suyin? Cukup merepotkan ketika late game ya. Yo. Cuman awal-awal cukup tipis untuk dibunuh sih. Iya, ini enak banget kalau pakai dialog gue anjir. Catatan putih. Catatan putih ya. Langsung aja ya. Overall, film ini memiliki babak pertama yang lumayan membuat penonton penasaran dengan jalan ceritanya. Betul. Tapi dari babak kedua hingga akhir terasa kelamaan dan terlalu banyak menambahkan sudut pandang karakter yang tidak berkembang juga. Makanya menurut gue di film ini tuh ada satu saklar yang bikin film itu langsung jelek. Saklar itu adalah ketika si Ibunya.
si Anissa itu bangun di rumah sakit setelah dia ketemu Marni pas nyari Aan, itu langsung kayak tombolnya tuh langsung kayak ditek, filmnya langsung jadi jelek anjir. Di situ poinnya tuh langsung kayak filmnya jadi aneh banget, itu saklarnya di situ anjir. Catatan putih? Catatan putih paling aku ingin memberikan apresiasi untuk Iko Uwais dan timnya membuat adegan action dan berantem yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya adegan silat itu tidak cocok diperankan oleh setan tahu. Enggak kok ada. Siapa tahu nggak tahu. Iya sih, siapa tahu orang nggak tahu sih. Baru ada. Ini tahu. Oke, catatan hitam paling satu aja. Masih terdapat color grading yang kurang konsisten dan ada beberapa adegan yang terlalu berlebihan. Padahal di awal-awal itu kita udah cukup suka tuh dengan suasana alam dan desanya. Tapi makin ke belakang apalagi final battle-nya kok lama-lama makin buram dan mengganggu mata saya gitu. Iya. Oke, overall bagi aku film ini sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan film horor lain nggak bisa. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan karya-karya dari RA Picture ini sendiri ya, kalau kayak kemarin ada tiba-tiba Jen Corin, terus kayak film-filmnya si Saskia Gotik, Ayu Ting Ting itu. Iya. Menurut gue RA Picture ini kelihatan banget ingin berkembangnya. Kalau kita mau mengupgrade diri tuh emang nggak bisa langsung bagus gitu, nggak bisa. Kecuali sebenarnya kayak menurut gue RA Picture ini cuma perlu menemukan sutradara yang tepat aja sih sebenarnya sih. Penulis juga, Cok. Masalah ini yang nulis sutradaranya juga. Tapi mungkin ya pihak PH ya, nih teman saya di sebelah kiri ini dia dari industri, dia sekolah film. Kamu mungkin punya rekomendasi penulis yang bisa kamu kasih tahu ke mereka supaya next time film mereka bisa lebih bagus. Penulis yang terbaik menurut kamu di Indonesia saat ini siapa sih? Ada satu penulis legenda dari Jakarta Timur. Dia tuh pernah ngajar di aku di UMN. Namanya itu Lele Laila. Dijamin pasti box office dan minimal jutaan lah. Iya kayak gitu tuh. Rekomendasi aja. Mau dipakai di Tapi kayaknya udah mahal tuh sekarang. Ya, udah nggak mahal apa-apa. banget orang box office. Mendingan duitnya dipakai buat tulis cerita karena sejauh ini film itu ya kemarin ada surveinya juga ada di story-nya Ko Ernest. Survei membuktikan orang tuh nonton film itu masih berlandaskan cerita loh. Betul. Ya maksudnya kayak banyak pilihan ya, ada orang yang nonton film karena lihat aktornya. Tetapi ranking satunya itu masih cerita. Jadi kayak mendingan budgetnya itu habis dibuat di cerita gitu. Timbang mau keren-kerenan yang lain tapi ceritanya kayak gak jelas gitu. Iya, mau efeknya semantap apapun, mau CGI-nya anjir. tentang apapun, tapi kalau sinopsisnya cara membuat layangan, orang belum tentu tertarik. Betul. Lu lihat aja tuh film misalnya kayak film-film seperti Jatuh Cinta tak seperti di film-film. Iya. Minim efek tetapi ceritanya menakjubkan. Iya. Film ini Perfect Stranger. Budi Pekerti deh. Budi Pekerti. Selalu yang gue jadiin contoh. Perfect Stranger. Setnya di situ-situ aja. Iya, benar. Ya, tetapi ceritanya menarik gitu. Jadi kayak membuat kita tuh betah nontonnya gitu. Jadi kayak itu sih masukan buat PH-nya supaya lebih diperhatikan lah ceritanya. Jangan terlalu kemana-mana Pak gitu. Karena sayang potensinya udah ada, materinya udah ada gitu. Sumber dayanya, resource-nya tuh udah mumpuni gitu. Tetapi ketika jadi film ya kayak begini. Sayang banget. Apalagi Sarifah Danis berperan di sini menurut gue kayak aduh, semoga nggak mengotorkan CV-nya Sarifah Danis karena gue suka banget sama Sarifah Danis dari Rumah Darah, Menjelang Ajal, apalagi kemarin Menjelang Ajal bagus banget ya di situ. Overall jadi film ini sebenarnya tidak lebih bagus dari film yang ada sekarang, tetapi lebih bagus daripada film-film mereka yang sebelumnya gitu. Betul, benar. Update. Di in real life gitu, kalau kita habis nonton film ini, gue disuruh nyeritain lagi, males karena kayak pengennya istirahat. Iya, pengen istirahat lu nonton sendiri aja. Iya. Tapi apakah filmnya jelek? Tidak. No. Apakah filmnya jelek? Tidak. Menurut gue ini bukan film jelek. Dari segi visual, apalagi efek-efeknya dan juga dari segi props-nya juga set-setnya masih banyak yang bisa dinikmati oleh mata gitu. Dinikmati dan diapresiasi masih banyak banget gitu. Iya, asalkan kamu nontonnya tidak pakai otak. Otakmu dicopot dulu di rumah. Nah, ini masih bisa dinikmati, benar. Makanya tadi sebelum nonton gue udah bilang sama Alpi, kan gue udah nonton sebelumnya. Pi, lu tinggalkan
ekspektasi lu nonton film ini ya, jangan terlalu tinggi. Karena di film ini nggak bakal ada lu temuin soundtrack kayak soundtracknya Thrasher, soundtracknya Zodiac. Mereka nggak pakai itu. Jadi lu turunkan ekspektasi lu. Karena nggak ada soundtrack Zodiac di film ini. Lu udah berekspektasi kan? Iya, gue berekspektasi. Salah lu, padahal lu udah wanti-wanti. Emang sebenarnya enggak juga sih. Enggak berekspektasi. Oke, rating 1-10 kalau gue, karena menurut gue film ini sebenarnya masih banyak yang bisa diapresiasi, tetapi gue nggak bisa bohong juga kalau gue nggak suka sama filmnya. Makanya gue mau kasih nilai di 4,5, which is itu artinya boleh lah. Bisa sebenarnya di 6,5. Lu tadi berapa? 4,5. 6,5 sih gua. Masih bisa, apalagi gua masih mengapresiasi banget dari untungnya walaupun skripnya ceritanya wahihau, tapi dia tepat banget memilih aktor-aktornya menurut Apalagi ya menurut gue shout out-nya tuh ya MVP-nya si Ismi yang jadi WB Gombel dan si Marni. Iya, wah, dia bagus totalitas banget. banget anjir, Ceritanya totalitas bagus banget dia. Bahkan ada satu scene yang gue inget banget, dia nadangin ininya sendiri. Iya, payudaranya sendiri. Iya. Iya, itu menurut gue berani sih, itu berani banget aktor sih. yang berani yang bisa kayak gitu anjir. Dan menurut gue itu MVP-nya si Mbak Ismi kayak keren anjir. Keren. Ya samping itu Syarif Adani juga tetap Oke. Kalau aku 6 lah. Karena terlihat di sini banyak divisi yang bekerja sama dengan baik. Kayak gitu ya. Jadi kayak penilaian kita beda-beda. Kalau gue udah berarti udah subjektif aja, udah masalah selera gue aja. Kalau dari aku Era Picture mungkin ini kan katanya mau dibikin universe nih, dengar-dengar ya, untuk selanjutnya mungkin bisa diperbaiki lagi dari segi kebaca tahu story-nya. dari yang di akhirnya itu si mereka tiba-tiba berkumpul jadi tim, ada satu tukang kungfunya, ada satu paranormalnya. Tukang kungfu gimana? Tukang kungfu anjing. Kayak seolah-olah kungfunya tuh dijual gitu. Si Tama kan tukang kungfu. Pak, mau beli kungfu gak, Pak? Ada satu ODGJ, ada satu tukang kungfu, semua orang dengan kepribadian unik. Iya. Ini tuh udah kayak Avenger. kebaca pengen dibentuk jadi Avenger. Semoga ini universe-nya jadi ya, nggak ngadet kayak Iya. Jagat Arwah ya. Iya, Jagat Arwah tuh udah dibangun-bangun, ternyata projectnya udah nggak ada aja gitu. Oke, Projectnya kayak seperti itu ya ngawang-ngawang. filmnya guys. By the way, filmnya senang tayang di bioskop, sedangkan kalian nonton sendiri. Ingat pengalaman nonton orang berbeda-beda. Bisa jadi menurut kita kurang, menurut Iya, kalian bagus, bisa aja menurut siapa kita tahu bagus, menurut kalian kurang. Menurut kalian juga ada yang bagus gitu. Silakan kalau udah nonton berdiskusi di kolom komentar di bawah. Mungkin kedepannya kita akan bertemu di film Sekawan Limo ya. Iya, Sekawan Limo dong, Pris. Ya, kita akan ketemu di film Sekawan Soalnya ada Limo. Benny. Ada Benny, Iya. ada ini teman gue juga, Ko Indra. Oh iya. Indra itu Pramujito Iya, gitu iya. ya. Jangan lupa juga ditonton ya di channel Alpi, ada revisi, Iya. ada Argumentati, Yes. ada Mati Lampu, dan juga dia sedang streaming gaming sekarang gitu ya. Silakan disaksikan juga konten-konten di ODGJ yang lain ini. Yaudah ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Bye.